Halo, waktunya kita ngerekam lagi untuk materi yang lagi ada nih di kepala aku. Kebetulan beberapa minggu ini aku tuh lagi berusaha untuk be a good listener. Jadi kapan sih kita bisa jadi pendengar yang baik ya? Oh iya, hari ini aku pengen gambarin ya saat aku ngerekam ini. Hari ini tuh hari Senin. Terus depan rumah tuh lagi, jadi rumah yang aku tempatin ini menghadap ke arah barat. Jadi pas sore hari kayak gini, ini udah mau jam 5. Pas sore hari kayak gini, matahari sore yang warnanya agak orange kayak gitu masuk ke dalam kamar. Aduh, jadi itu benar-benar bikin mood aku terbangun setelah sempat aduh, dasar cewek ya, mood itu the most important thing. Terus balik lagi tentang menjadi pendengar nih, buat kamu yang mencari-cari siapa yang bisa jadi pendengar cerita aku yang baik, atau siapa ya, kita tuh pertama-tama pengen punya pendengar dan kita mau cerita sama orang yang kita percaya, ya enggak? Jadi karena nggak semua orang kita percaya, terutama karena semakin sekarang nih ya, menurut penelitian, semakin kesini itu manusia modern saat ini adalah spesies manusia yang paling sepi dibandingkan dengan manusia-manusia di abad sebelumnya. Iya, karena kita bisa lihat setiap hari kita udah nggak mengandalkan kekuatan kelompok gitu. Jadi semua orang berusaha untuk fight for themselves. Kayak misalnya kalau dulu kan orang benar-benar pengen membentuk clan gitu kan, pengen ngebentuk kayak kelompok-kelompok. Who's the most strongest, that's who will win. So tapi keadaannya berbalik sekarang, semua jadi serba individu. Hal yang sama membuat kita jadi lebih struggle gitu ya. Ini juga bisa nyambung sama kenapa manusia-manusia sekarang tuh lebih sulit hidupnya, karena we are looking for that. Kita nyari orang yang bisa kita percaya. Nah, dulu karena kekuatan kelompok itu benar-benar diutamakan, jadi kita benar-benar bangun kepercayaan antara satu sama lain. Nah, kalau sekarang kita susah untuk mendapatkan hal itu. Balik lagi untuk menjadi pendengar yang baik, karena sekarang juga kita mulai apalagi kalau umur kita udah mulai 20-an nih ya, kita mulai ngerasa kita tuh krisis kepercayaan, terutama kalau misalnya kita grow up kita tumbuh, pakai bahasa Inggris, kita tumbuh jadi anak yang kurang dikasih kepercayaan, atau mungkin orang tua kita kurang melatih diri kita untuk dan orang tua kita nggak menunjukkan hal itu di depan mata kita. Pola asuh ini sangat-sangat benar-benar penting, yang gue pelajarin juga sekitar 6 bulan yang lalu gitu. Oke. Jadi be good listener itu nggak bisa segampang itu kita cari kita jadi pendengar yang baik gitu. Tahu nggak kesulitannya di mana? Kesulitannya ada di kamu nggak berusaha untuk menjudge orang lain. Kita nggak berusaha untuk menghukum atau menilai orang lain. Wow, itu benar-benar susah banget. Kayak misalnya nih, ada satu orang yang lagi cerita sama aku, karena aku tuh tipe yang kayak, ayo dong kamu fight for that gitu, kamu tuh harus berjuang untuk itu. Aku tuh tipe yang kayak begitu. Terus aku lihat
ada orang yang kayak oh my god, aku tuh susah gitu, maksudnya dia tuh tipe yang agak pesimis gitu. So di awal-awal kalau aku nggak punya basic pengetahuan pengetahuan tentang bagaimana cara menempatkan diri sama orang lain, wah ini juga penting banget, empati ya, menempatkan diri kayak orang lain. Kekurangan itu akan membuat kita lebih mudah untuk melabelkan atau menilai seseorang, kamu tuh lemah banget sih, kayak gitu-gitu kan. Jadi menjadi pendengar yang baik, kita harus sediakan telinga kita, atau kalau zaman sekarang kita harus sediakan jempol kita untuk gak segera ngetik apapun sebelum dia selesai untuk dengan apa yang dia keluhkan gitu. So gimana respon kita? Respon kita, oh my god, let me think about this for a moment. Ya, karena kita jadi pendengar, kita harus tanya nih, oh ya, gimana perasaan kamu, kayak gitu. Kita tanya, kita gali, terus menurut kamu itu semua orang seperti itu sama kamu atau ada yang tidak, kayak gitu. Lalu bentuk-bentuk pertanyaan yang kita bisa berikan itu adalah bentuk yang menunjukkan rasa empati ke dia. Ini emang susah sih, maksudnya terutama untuk orang yang bukan tipe pendengar gitu, ngerti nggak? Aku tuh punya teman, ya, kita mulai ngegibah guys. Aku tuh punya teman yang kalau kita cerita sama dia tuh nggak baik, maksudnya nggak cocok gitu. Pas kita cerita sama dia, malah dia yang cerita sama kita. Iya, saya itu tuh begini. Jadi dia yang malah cerita ke saya, malah saya yang jadi pendengar. Kan maksudnya kita tuh pengen nyampah gitu ya. Ya udah, maksudnya nyediain telinga aja, nggak usah ikutan ngomong, nggak usah bacot kayak gitu. Ya, malah diceritain juga. Ujung-ujungnya malah ngegibah bersama. Ini juga sih yang sulit. Nah, setelah kamu berusaha untuk empati ke dia, karena orang yang pengen cerita ke kita tuh sebenarnya bisa jadi dia udah tahu gimana cara nyelesainnya. Dia cuman pengen mencurahkan perasaannya dia pada saat itu, karena gimana pun emosi itu harus keluar ya, menurut aku. Emosi yang terlalu lama dipendam itu bisa berbahaya. Ini kata dokter ya, semua yang aku bilang itu ada referensinya guys. Nah, karena kita punya emosi yang harus keluar setiap saat, yang nggak bisa, yang kalau kamu nih pendam perasaan kamu, pendam emosi kamu, suatu saat bakalan meledak, boom. Kamu hanya tunggu momennya aja kapan. Bisa jadi karena ada satu masalah yang membuat kamu terdorong. Sebenarnya masalah itu bukan suatu masalah yang serius gitu, bisa jadi masalah itu sepele, tapi karena kamu udah punya segudang pengalaman tentang perasaan yang sama, misalnya kamu tuh krisis kepercayaan, bisa jadi karena kamu cuman ngelihat seseorang menunjukkan ciri-ciri yang menurut kamu dia udah broke the promise gitu kan. Wah, kamu bisa kamu bisa marah besar gitu. Bisa jadi atau mungkin ada beberapa hal yang lain. Jadi emosi itu, segala sesuatu itu emang harus dibicarakan menurut aku ya.
Soalnya beda-beda sih menurut orang. Ada tipe kepribadian yang lebih pengen untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi believe or not, bukan kamu tempat dia menyelesaikan masalahnya. Ada orang lain tempat menyelesaikan masalahnya. Hanya saja orang-orang yang seperti ini belum terbuka sama diri kita. Ada orang lain yang dia lebih nyaman untuk ngeluarin ceritanya, dan we appreciate that. Nggak ada salahnya gitu. Yang salah ketika wow ini udah melebar kemana-mana ya. Yang salah adalah ketika kalau misalnya kalian tuh berdua misalnya adalah pasangan kekasih gitu. Terus pacar kamu nih misalnya si cowok itu lebih milih untuk cerita ke cewek lain. Wah tuh parah tuh. Atau mungkin kamu tuh cewek tapi masalah kalian berdua kamu lebih pilih untuk cerita ke teman cewek kamu, padahal masalah kamu di mana, kamu ceritanya sama siapa gitu ya. Kamu harus terbuka sama bangun kepercayaan dan bangun untuk menyelesaikan masalah di situ, karena disitulah kamu melatih diri kamu untuk pertama-tama mendengarkan. Bagaimanapun permasalahan itu kita harus saling mendengarkan cerita satu sama lain. Kalau aku biasanya aku tuh suka punya strategi untuk mendengarkan cerita orang lain, lalu aku masukin cerita aku. Kalau menurut aku kayak gini, tapi aku tahu kok perasaan kamu kayak gimana, kayak gitu. Ini belakangan adalah one of skill yang akhirnya aku pelajari baru-baru ini, dan finally aku bisa praktek ketika ada teman aku yang cerita tentang dia habis dibully, terus mamanya juga mamanya adalah wanita karir yang kurang memerhatikan dia gitu ya. Bukan berarti semua wanita karir itu kurang memerhatikan anaknya ya, enggak. Hanya dia juga memiliki sedikit masa lalu yang agaknya masih bikin dia jadi trauma gitu. Dan pada akhirnya dia menceritakan itu ke aku gitu ya. Tenang. Ini bukan kalian para pendengarku, tenang ya. Orang ini aku jamin dia bukanlah kamu yang mendengarkan. Kayak aku kenal aja ya. Oke. Akhirnya kenapa aku mau ngebahas ini, karena skill mendengarkan itu ternyata penting gitu. Menjadi orang yang dapat dipercayai itu penting, karena melihat kondisi sosial kita zaman sekarang, orang itu lebih memilih menceritakan orang lain gitu dibanding menceritakan dirinya sendiri. Agak aneh ini. Misalnya ini kita tuh punya masalah, kita tuh lebih cenderung untuk gara-gara dia ini punya kelakuan kayak gini, akhirnya gue begini gitu. Perilaku kita didorong sama kita ngelihat orang-orang di sekitar kita. Vibrasi yang negatif ini membuat kita menjadi negatif juga. Vibrasi yang positif membuat kita juga positif. Ada beberapa orang yang sangat gampang terkena dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Misalnya teman-temannya nih, bukan dia sebenarnya ya, teman-temannya dia itu sangat-sangat suka, ini kalau kalangan cewek-cewek ya, kalangan cowok juga kayak gitu, sangat suka menceritakan orang gitu di belakangnya. Dia secara tidak sengaja menceritakan orang lain di hadapan teman-temannya. Ini sebenarnya dia gak niat gitu mau lakukan ini. Hanya saja yang mendorong dia karena it seems right gitu. Kayaknya karena semua orang melakukan hal yang itu, kayaknya gak apa-apa deh gitu. Gak apa-apa deh aku ceritakan ke teman aku kayak yang lain gitu. Aku sendiri, Selvi Mariana Bello ya.
Sering banget maksudnya karena aku suka menghindari hal yang seperti itu, tapi karena nggak bisa juga, aku sering jadi maksudnya objek yang diceritakan. Gimana caranya aku bisa tahu? Aku nggak asumsi ya, tapi karena aku tahu dari orang lain. Saling menceritakan ini ya, karena ada yang salah dari pola komunikasi kita di masyarakat kita. Nah, ini tuh bikin keganggu gitu, karena ini kayak sudah menurut aku ini sudah menjadi kebiasaan. Lama-lama jangan sampai ini jadi budaya gitu. Mulai dari lingkungan kita di rumah, tetangga gitu kan, terus keluarga sendiri gitu kan. So basically, menjaga kepercayaan untuk menjadi orang yang saling didengarkan di dalam rumah itu, ayah, ibu, adik, sama kakak, itu penting banget. Supaya kita akan kembali ke sana, kita akan kembali ke akar yang itu lagi. Menjadi pendengar bisa jadi adalah keterampilan yang sulit ya, karena bisa jadi kita gak terlahir dengan kemampuan itu. Tapi bisa kok, apapun itu pasti bisa, asal kita mau belajar. Aku selalu percaya sama itu. Kemudian akhirnya kayak memberi masukan dan lain sebagainya, itu di belakang. Kamu memang ada beberapa orang yang baik untuk menjadi pendengar. Ada yang bisa double gitu, bisa mendengarkan dan juga bisa kasih perspektif yang baru. Oh iya, ini benar. Selain mendengarkan, kita itu juga sebaiknya memberikan pandangan-pandangan gitu. Memberikan kayak ada baiknya kamu coba deh untuk misalnya nih kamu kasih masukan ke teman kamu, ada baiknya kamu ngelakuin ini kayak gitu. Pandangan-pandangan ini agar temennya kita itu nggak stuck cuman di situ-situ aja. Ceritanya nih ya, kalau orang punya masalah pasti ada sesuatu yang nggak bisa dia, ibaratnya dinding, dia nggak bisa jeblos ke dinding itu. Dinding masalah itu, ada beberapa orang yang malah muter arah, nyari pelarian, nyari pengalihan, nyari yang bikin lupa sama masalah itu. Tapi masalahnya ada di situ gitu. The problem is wherever you go, the problem will follow you, karena the problem is in you, kayak gitu. Lo mau ke ujung dunia, kemana aja, tapi kalau misalnya masalahnya ada di diri kamu, itu susah. Kamu harus nyelesain masalah ini dulu, baru kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Karena step by step ini emang gak mudah gitu ya. Dan dibanding mau nyelesain masalah, karena kita tuh manusia yang diberkahi sama mata dan telinga, kita tuh gampang untuk melihat orang lain gitu, yang mungkin permasalahannya beda, tapi kita malah ngelihat dari sisi kita dan kita mengatakan bahwa orang ini gak punya masalah gitu. But behind that, kamu gak tahu apa yang udah orang alamin sejauh itu, apa yang udah dia laluin untuk bisa sampai ke tahap itu gitu. Nah, kita yang lagi berproses nih sekarang, kita tuh belum selesai dengan tahap kita yang berikutnya. Itu dia, makanya kita nggak bisa fokus sama kemajuan orang lain. Gila ya, dia udah kesini, dia tuh kayak udah begini, dia tuh udah dapat kerja, bla 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 bla. Tapi kita masih ada di sini. Hey, wake up. Kita tuh harus bangun dan berproses. Nggak bisa semua terjadi dalam satu malam. Kamu tuh bukan Aladin ya. Oke, jadi
sesederhana mendengarkan permasalahan orang lain, sesederhana itu kita juga bisa bangun kepercayaan, sesederhana itu kita bisa terbuka sama solusi-solusi masalah, karena bisa jadi dengan membuka peluang-peluang menjadi pendengar, ada orang lain yang mau mendengarkan kisah-kisah kita gitu kan, yang akhirnya mungkin bisa kasih kita masukan. Kamu harus emang bangun inner cycle yang sehat, terus kamu juga harus, kalaupun kamu gak bisa dapet itu, you should find that gitu. Kalau kamu gak bisa dapet oh my god udah 20 menit. Kalau kamu gak bisa dapet hal itu di keluarga kamu, di ayah, ibu, atau kakak, kamu sendiri yang harus kamu yakinkan dulu untuk bisa mendapat itu dari orang lain. Masih banyak kok orang baik di dunia ini. Masih banyak kok ayah sama ibu. Itu pembahasannya beda lagi ya. Bisa jadi mereka juga punya kekurangan yang akhirnya kita harus gak bisa menuntut mereka juga 100% seperti apa yang kita mau gitu. Semoga kamu bisa mendapatkan itu, dan semoga kamu bisa mendapatkan kepercayaan itu, mendapatkan pertemanan itu, mendapatkan hubungan yang kamu cari itu ya. Aku berdoa deh, amin ya. Oke. Aku pikir sekian dulu untuk episode kali ini yang udah panjang lebar, dan ini episode terpanjang yang pernah aku buat. See you, kapan-kapan kita ketemu lagi. Bye bye.